KBR Inspiratif Terpercaya. Ya, Anda masih menyimak Ruang Publik Indonesia by KBR dengan tema Tetap Bercanda Tanpa Melukai. Mohon maaf sebelumnya atas pertanyaan yang kami lemparkan sebelum break tadi. Pertanyaan kuis yang benar adalah bagaimana cara kita bisa bercanda tanpa melukai hati orang lain. Bagaimana cara kita bisa bercanda tanpa melukai hati orang lain. Silakan kalau Anda memiliki jawaban yang tepat, Anda bisa sampaikan di telepon bebas pulsa 0800 24 57 893 dan juga pesan singkat WhatsApp di 0812 118 8181. Kali ini sudah ada yang tersambung di line telepon. Ada Ibu Tri di Jakarta. Selamat pagi Ibu Tri. Iya, selamat pagi. Silakan. Iya, ini tema perbincangan yang menarik ya, karena kita bisa lihat saat ini di zaman sosial media begitu menguasai, orang dengan mudah bisa melontarkan sesuatu yang dianggap bercandaan, kemudian tanpa tahu atau mungkin malah sengaja untuk melukai orang lain ya. Dan tadi juga salah satu narasumber juga sudah menyebut bahwa yang menjadi tolak ukur itu adalah rasa kemanusiaan tadi kalau nggak salah ya yang disebutkan itu, dan saya setuju itu, dan itu harus dibangun sejak awal, sejak kecil. Jadi sejak kecil anak-anak sudah harus diajarkan untuk menimbang seperti apa perkataan yang harus mereka sampaikan tanpa kemudian berujung menyakiti orang lain, dan kalau itu pun terjadi harus dengan berbesar hati meminta maaf begitu. Tetapi kan saat ini kayaknya kalau ada yang tersinggung dan kemudian mengkritik atas dalam tanda kutip mungkin candaan yang melontarkan malah merasa tersinggung lagi, lalu muncullah istilah-istilah atau malah penyerangan-penyerangan lain yang mungkin malah makin lama makin bersifat pribadi, dan itu semua udah nggak lucu lagi. Jadi saya kira memang sejak dari lingkungan terkecil keluarga, nilai-nilai soal kemanusiaan, nilai-nilai bahwa apapun yang kita katakan jangan sampai melukai orang lain itu harus sudah mulai ditumbuhkan, dan di sekolah itu kemudian makin dikembangkan dan dikembangkan dalam berbagai pelajaran. Saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ibu Tri di Jakarta. Silakan tanggapannya dari Mbak Lini terlebih dahulu. Oh, aku ya. Terima kasih Bu Tri. Saya sepakat banget sih sama apa yang disampaikan oleh Ibu Tri tadi. Menyampaikan, membesarkan anak-anak dengan pesan bahwa jangan sampai tindakan kita menyakiti orang lain. Jangan sampai tindakan kita melukai perasaan orang lain. Dan apabila itu terjadi, karena kita manusia ya, nggak lepas dari situasi-situasi yang mungkin mendorong kita untuk melakukan kesalahan gitu. Dan apabila itu terjadi, biasakan untuk meminta maaf. Jadi aku cuma mau amplify apa yang Ibu Tri sampaikan tadi. Sepakat Ibu Tri. Ya, baik, dari Mbak Ainun silakan tanggapannya. Iya, keren banget ada Ibu Sri tadi, jawabannya luar biasa sekali. Jadi bagaimana kita mendidik anak-anak kita gitu untuk menjadi manusia yang nggak toksik buat orang lain gitu. Bagaimana menumbuhkan rasa empati, menempatkan diri kita sebagai orang lain yang ketika kamu kalau dicubit gitu ngerasa sakit nggak? Ya kalau sakit jangan nyubit orang lain gitu. Sederhananya seperti itu. Keren banget sih Ibu Tri tadi. Baik, kita ke Mbak Lini lagi ya. Mbak Lini, sebenarnya batas apa sih yang seharusnya itu diterapkan dalam setiap candaan atau bahkan dalam setiap perbincangan khususnya terkait agama, gender, dan lain sebagainya? Batasannya, aku mau mengulang yang sudah aku sampaikan tadi ya. Batasannya adalah jangan sampai menyampaikan candaan itu pihak lain menjadi menanggung derita atau pihak lain menjadi korban. Jadi batasannya jelas di situ ya. Ketika kita bercanda dan ada orang lain yang dijadikan bahan olok-olokan atau dijadikan bahan candaan, maka itu udah melampaui batas. Dan kalau udah melampaui batas itu udah nggak bisa disebut bercandaan. Cara mengeceknya, cara melihatnya adalah bertanya pada diri sendiri lagi-lagi gitu.
saya sih bukan ahli, saya bukan ahli apa ya namanya, bukan ahli tentang komedi dark dan komedi jokes gitu ya, humor gitu ya. Tapi sebagai manusia biasa yang saya kira kita semua juga hidup dalam apa namanya kebiasaan-kebiasaan yang bercanda gitu ya. Tetapi again cara mengukurnya adalah tadi itu sebenarnya nggak perlu untuk belajar begitu dalam tentang bagaimana kata-kata kita bisa melukai orang lain. Tinggal gunakan aja apa namanya tempatkan aja kaki kita di kaki orang lain. Kalau misalkan ada kata-kata atau ada bercandaan yang itu bisa menyakiti kita, maka secara tidak langsung bercandaan kita itu juga akan menyakiti orang lain. Jadi batasannya itu aja sih mengukurnya, Mbak Naomi. Baik. Kalau dari Mbak Ainun ya, Mbak Ainun sebenarnya isu apa yang saat ini sedang diagungkan sama teman-teman cadar garis lucu? Iya, soal isu sendiri sebenarnya kita mengikuti perkembangan dinamika isu yang sedang berkembang ya, Mbak ya. Misalnya kalau pada saat ini itu tentang kesetaraan, gitu. Bagaimana perempuan bercadar juga memiliki kesempatan yang sama untuk berada di ruang publik, gitu. Misalnya ada teman-teman bercadar yang lain yang tidak setuju untuk mengupload foto di media sosial, sesederhana itu. Tetapi teman-teman bercadar lain merasa nyaman dengan mengupload foto. Salah satunya saya misalnya. Nah, dengan saling menghargai pilihan kita, ya itu menjadi lingkungan yang sehat untuk satu sama lain. Teman-teman yang menutup diri karena merasa tidak nyaman, ya silahkan. Teman-teman yang merasa ingin lebih banyak space di ruang publik dan selama dia merasa itu aman untuk dia, ya kita juga harus mempersilahkan. Kita tidak bisa saling menghukumi begitu saja, karena soal landasan pribadi masing-masing kita kan yang tentunya berbeda. Saya selalu mengatakan begini, bahwa casingnya orang boleh sama gitu. Saya dengan Mbak Lini misalnya, kita sama-sama manusia, sama-sama perempuan misalnya. Tapi dalam berekspresi, tentunya kita berbeda. Dalam hal-hal pandangan-pandangan kita menghadapi satu isu, tentunya kita berbeda. Nah, saya dengan teman bercadar yang lain misalnya, teman-teman bercadar lain menggunakan hitam-hitam misalnya, berwarna gelap misalnya. Saya dengan warna-warni seperti ini misalnya. Kita saling menghargai saja gitu. Selama tidak ada yang saling melukai di sana, ya batasannya sudah jelas. Tidak ada yang saling mengganggu, tidak ada yang saling dirugikan dalam hal itu, ya tidak masalah. Baik, Mbak Ainun dan Mbak Lini sekarang sudah tersambung kembali oleh Pak Aldi di Majalengka. Kita angkat ya. Halo, selamat pagi Pak Aldi. Halo. Ya, terputus. Mohon maaf sekali. Tadi sempat disampaikan sama Mbak Ainun gitu ya, saling menghargai seperti apa. Dan gimana nih Mbak, teman-teman dari cadar garis lucu sendiri ini menaikkan isu yang notabene dianggap sebelah mata? Dalam hal menaikkan isu tentunya ini tidak menjadi tujuan utama dari teman-teman cadar garis lucu sebenarnya. Karena yang mau kita harapkan adalah yang paling penting ada satu orang yang mau mendengarkan bahwa tidak semua perempuan cadar eksklusif, tertutup, dan bahkan memiliki pemikiran yang membahayakan orang lain misalnya. Bahwa ada orang-orang bercadar yang sama seperti teman-teman tidak bercadar yang lain, yang santai, asik diajak ngobrol, bisa diajak ngobrol apa aja tentang isu apa aja. Itu ada. Jadi kita hanya memberikan misal kontra wacana misalnya Mbak. Jadi ada teman-teman bercadar yang cenderung eksklusif, ada banyak. Tetapi tidak kalah banyak juga dengan teman-teman bercadar yang inklusif misalnya. Jadi itu aja sih soal bagaimana kita bisa mengkampanyekan ini dengan lebih banyak orang yang melihat, ya itu tergantung hasilnya aja. Tapi kita tidak pernah memiliki tujuan seperti itu. Intinya kita bersuara dan kita memiliki hak yang sama di ruang publik. Itu saja.
Baik, Mbak Ainun dan Mbak Lini, tahan dulu sebentar, nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan kami mengabarkan bahwa di episode kali ini kami memiliki kuis dan juga terdapat hadiah untuk 2 pendengar yang jawabannya tepat. Hadiahnya Rp50.000 untuk masing-masing pemenang. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita bisa bercanda tanpa melukai hati orang lain. Jika Anda merasa memiliki jawaban yang tepat, Anda bisa langsung sampaikan lewat telepon bebas pulsa KBR di 0800 24 57 893 atau WhatsApp di 0812 118 8181 atau juga bisa lewat channel YouTube Berita KBR. Siaran akan terus berlanjut usai jeda.